Di ketinggian yang membuat manusia sulit bernafas, di antara batu-batu yang telah ada jauh sebelum peradaban, dan di tengah hembusan angin pegunungan yang tak pernah berhenti, hidup seekor hewan yang mampu bergerak bebas di medan ekstrim. Inilah ibex, kambing liar pegunungan. Ia menguasai tebing-tebing curam dan bertahan di wilayah yang hampir tak bisa dijangkau manusia. Bagi manusia, gunung adalah tantangan yang berbahaya. Namun bagi ibex, tempat itu adalah rumah. Ibex hidup di area yang bagi sebagian besar makhluk hidup dianggap berbahaya. Lereng terjal, dinding batu hampir vertikal, serta jalur sempit tanpa pengaman adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun, kondisi tersebut justru memberi perlindungan alami dari predator dan aktivitas manusia. Di tempat-tempat inilah ibex berkembang dan bertahan selama ribuan tahun. Keberadaan ibex sering luput dari perhatian karena lokasi hidupnya yang terpencil. Tidak banyak manusia yang mampu menjangkau daerah tempat mereka tinggal. Akibatnya, banyak orang hanya mengenal ibex sekilas tanpa memahami peran penting mereka dalam ekosistem pegunungan. Padahal, ibex berkontribusi dalam menjaga keseimbangan vegetasi dengan pola makan mereka dan menjadi bagian dari rantai makanan alami. Sebagai hewan herbivora, ibex memanfaatkan tumbuhan yang tumbuh di celah-celah batu dan padang rumput pegunungan. Mereka mampu bertahan di wilayah dengan sumber daya terbatas, berkat kemampuan adaptasi fisik dan perilaku yang sangat efisien. Cara hidup ini tidak terbentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui proses evolusi panjang. Dengan memahami ibex, kita dapat melihat bagaimana kehidupan dapat berkembang di lingkungan yang tampaknya tidak bersahabat. Perjalanan ini akan membawa kita lebih dekat pada salah satu spesies paling tangguh di dunia pegunungan yang selama ini hidup jauh dari perhatian, namun memiliki cerita yang penting untuk diketahui. Ibex adalah kelompok kambing liar dari genus Capra yang berevolusi khusus untuk hidup di wilayah pegunungan berbatu. Secara ilmiah, ibex masih satu garis keturunan dengan kambing domestik, domba, dan beberapa spesies berkuku genap lainnya. Namun berbeda dengan kerabatnya yang hidup di padang rumput atau dataran rendah, ibex mengembangkan ciri khas yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan ekstrim. Catatan fosil menunjukkan bahwa nenek moyang ibex telah muncul jutaan tahun lalu di kawasan Eurasia. Dari wilayah ini, populasi ibex menyebar dan beradaptasi dengan berbagai kondisi geografis, mulai dari pegunungan bersalju hingga daerah berbatu yang kering. Proses adaptasi inilah yang membentuk variasi ibex yang kita kenal saat ini. Hubungan ibex dengan manusia memiliki sejarah panjang. Sekitar 8 hingga 10.000 tahun yang lalu, manusia mulai menjinakkan salah satu kerabat dekat ibex yang kemudian menjadi kambing ternak modern. Meskipun demikian, ibex sendiri tidak pernah sepenuhnya dijinakkan. Sifat waspada, kemampuan bertahan hidup mandiri, dan ketergantungan mereka pada medan pegunungan membuat proses domestikasi hampir mustahil dilakukan. Secara fisik, ibex memiliki tubuh yang relatif padat dengan otot kuat, terutama di bagian kaki dan bahu. Jantan umumnya berukuran lebih besar dibanding betina dan memiliki tanduk yang berkembang jauh lebih panjang. Pada beberapa spesies, jantan juga memiliki jenggot yang tumbuh seiring bertambahnya usia, menjadi penanda kedewasaan dan status sosial. Ibex bukan sekedar kambing liar yang hidup di gunung. Mereka adalah hasil dari seleksi alam yang panjang, yang membentuk hewan dengan kemampuan khusus untuk bergerak, bertahan, dan berkembang biak di lingkungan yang sangat terbatas. Memahami asal-usul ibex berarti memahami bagaimana tekanan alam dapat menghasilkan spesies yang sangat terspesialisasi dan efisien dalam menjalani hidupnya. Kemampuan ibex untuk bergerak di medan ekstrim bukanlah hasil keberuntungan. Semua itu didukung oleh struktur tubuh yang dirancang secara alami untuk menghadapi permukaan berbatu dan kemiringan tajam. Setiap bagian tubuhnya memiliki fungsi yang saling mendukung, terutama pada kaki, kuku, dan sistem keseimbangan. Kaki ibex relatif pendek namun sangat kuat. Otot-ototnya padat dan mampu menghasilkan dorongan besar dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan ibex melakukan lompatan vertikal hingga sekitar 1,5 meter lebih
tanpa awalan. Di lingkungan pegunungan, kemampuan ini sangat penting untuk berpindah antar batu atau menghindari bahaya secara cepat. Bagian paling krusial terdapat pada kuku. Kuku ibex terbagi menjadi dua bagian dengan tepi luar yang keras dan tajam. Struktur ini berfungsi mencengkeram permukaan batu. Sementara itu, bagian tengah kuku bersifat lebih lunak dan sedikit cekung, sehingga meningkatkan daya cengkeram dan stabilitas. Kombinasi ini memungkinkan ibex berdiri di pijakan yang sangat sempit tanpa kehilangan keseimbangan. Selain kaki, distribusi berat tubuh ibex juga berperan besar. Tubuh mereka cenderung seimbang dengan pusat gravitasi yang rendah. Hal ini mengurangi resiko tergelincir saat berada di lereng curam. Leher dan kepala juga berfungsi sebagai alat penyeimbang alami, terutama ketika bergerak di jalur sempit. Tanduk, meskipun sering dikaitkan dengan pertarungan, juga memiliki peran struktural. Berat dan posisi tanduk membantu menjaga keseimbangan kepala saat bergerak menurun atau meloncat. Pada jantan dewasa, ukuran tanduk yang besar menjadi bagian dari adaptasi keseluruhan tubuh. Seluruh sistem ini bekerja secara terpadu. Ibex tidak hanya mengandalkan satu keunggulan fisik, melainkan kombinasi antara otot, tulang, kuku, dan koordinasi gerak. Inilah yang menjadikan mereka salah satu hewan paling efektif dalam menaklukkan medan berbatu di dunia pegunungan. Ibex tidak terdiri dari satu jenis. Mereka merupakan kelompok spesies yang tersebar di berbagai wilayah pegunungan dengan karakter lingkungan yang berbeda. Setiap spesies menunjukkan penyesuaian khusus terhadap suhu, ketinggian, dan ketersediaan makanan di habitatnya masing-masing. Salah satu yang paling dikenal adalah Siberian ibex, yang juga sering disebut Asian ibex. Spesies ini merupakan yang terbesar dalam kelompoknya. Mereka hidup di pegunungan tinggi Asia Tengah, termasuk wilayah Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, hingga Mongolia. Ukuran tubuh yang besar membantu mereka mempertahankan panas di lingkungan bersuhu rendah dan berangin. Di Eropa, terdapat Alpine ibex yang mendiami pegunungan Alpen. Populasi spesies ini sempat menurun drastis akibat perburuan berlebihan pada abad ke-19. Pada satu titik, jumlahnya hanya tersisa puluhan ekor. Upaya perlindungan yang ketat kemudian berhasil memulihkan populasinya, menjadikan Alpine ibex sebagai salah satu contoh keberhasilan konservasi satwa liar. Berbeda dengan ibex pegunungan bersalju, Nubian ibex hidup di wilayah berbatu yang panas dan kering di Afrika Utara serta Semenanjung Arab. Mereka memiliki tubuh yang lebih ramping dan bulu yang mampu memantulkan panas matahari. Aktivitas harian mereka juga cenderung menyesuaikan suhu lingkungan yang ekstrim. Di Ethiopia, Walia ibex hidup secara terbatas di dataran tinggi yang terisolasi. Spesies ini termasuk yang paling langka dan hanya ditemukan di area tertentu. Kondisi geografis yang terpisah membuat populasinya sangat rentan terhadap gangguan. Sementara itu, Bezoar ibex memiliki peran penting dalam sejarah manusia. Spesies inilah yang dianggap sebagai nenek moyang langsung kambing ternak modern. Penyebarannya mencakup wilayah Turki hingga Asia Selatan. Keberagaman ini menunjukkan bahwa ibex bukan spesies tunggal dengan satu pola hidup. Mereka adalah hasil adaptasi berkelanjutan terhadap lingkungan pegunungan yang sangat beragam di berbagai belahan dunia. Ibex menjalani kehidupan sosial dengan struktur yang jelas dan teratur. Sepanjang sebagian besar tahun, populasi terbagi berdasarkan jenis kelamin dan usia. Betina hidup bersama anak-anaknya dalam kelompok yang relatif stabil. Kelompok ini berfokus pada perlindungan, pencarian makan, dan pengasuhan anak. Keputusan berpindah lokasi biasanya dipimpin oleh betina dewasa yang paling berpengalaman. Jantan dewasa hidup terpisah dalam kelompok kecil yang sering disebut kelompok bujangan. Di luar musim kawin, interaksi antar jantan cenderung minim konflik. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk makan dan menjaga kondisi fisik. Struktur ini mengurangi persaingan yang tidak perlu dan membantu menjaga stabilitas populasi. Perubahan signifikan terjadi saat musim kawin dimulai. Pada periode ini, jantan mendekati kelambuk betina dan persaingan meningkat dengan cepat. Penentuan dominasi dilakukan melalui adu kekuatan yang terkontrol. Dua jantan akan berdiri berhadapan, kemudian saling menghantamkan tanduk mereka.
Benturan ini berfungsi sebagai uji kekuatan dan ketahanan, bukan semata-mata untuk melukai lawan. Peringkat sosial yang terbentuk menentukan kesempatan kawin. Jantan yang lebih dominan memiliki akses lebih besar terhadap betina, sementara yang lebih lemah cenderung tersingkir tanpa perlawanan lanjutan. Sistem ini memastikan bahwa individu dengan kondisi fisik terbaik memiliki peluang lebih besar untuk mewariskan gen mereka. Setelah proses kawin selesai, jantan kembali menjauh dan kelompok kembali terpisah. Masa kehamilan berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan. Betina melahirkan 1 anak, terkadang 2, di lokasi yang tersembunyi dan aman. Anak yang baru lahir sudah mampu berdiri dan bergerak dengan cepat dalam waktu singkat. Perkembangan dini ini sangat penting. Lingkungan pegunungan tidak memberi ruang untuk ketergantungan jangka panjang. Sejak awal kehidupan, ibex muda dituntut untuk mengikuti ritme kelompok dan menyesuaikan diri dengan medan yang keras. Struktur sosial dan strategi reproduksi inilah yang menjadikan ibex salah satu hewan paling efektif dalam menaklukkan medan berbatu di dunia pegunungan. Selama berabad-abad, ibex menghadapi tekanan utama berupa perburuan. Hewan ini diburu untuk dagingnya, kulitnya, serta tanduknya yang dianggap bernilai tinggi. Pada masa tertentu dalam sejarah, tanduk ibex bahkan dipercaya memiliki khasiat pengobatan, sehingga meningkatkan intensitas perburuan secara drastis. Akibatnya, beberapa populasi mengalami penurunan tajam hingga mendekati kepunahan. Memasuki era modern, ancaman terhadap ibex tidak sepenuhnya hilang, melainkan berubah bentuk. Perlindungan hukum dan kawasan konservasi memang berhasil menekan perburuan di banyak wilayah. Namun tantangan baru muncul dari perubahan lingkungan yang berlangsung cepat dan sulit dikendalikan. Perubahan iklim menjadi faktor utama yang mempengaruhi kehidupan ibex saat ini. Peningkatan suhu global menyebabkan wilayah pegunungan menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan makanan, pola aktivitas, dan wilayah jelajah ibex. Rumput dan tumbuhan yang biasa mereka konsumsi mulai bergeser ke ketinggian yang lebih ekstrim, memaksa ibex untuk menyesuaikan rute dan waktu mencari makan. Selain itu, suhu yang lebih tinggi meningkatkan risiko stres panas. Untuk mengatasinya, beberapa populasi ibex mulai mengubah pola aktivitas harian. Mereka menjadi lebih aktif pada malam atau waktu dengan suhu lebih rendah. Perubahan ini menunjukkan fleksibilitas perilaku, namun juga menandakan adanya tekanan lingkungan yang signifikan. Gangguan dari aktivitas manusia juga turut berperan. Pembangunan infrastruktur pegunungan, pariwisata, dan perluasan wilayah pemukiman mengurangi ruang hidup alami. Jalur migrasi terganggu dan interaksi dengan ternak domestik meningkatkan risiko penularan penyakit. Masa depan ibex sangat bergantung pada keseimbangan antara perlindungan habitat dan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Upaya konservasi tidak hanya berfokus pada jumlah populasi, tetapi juga pada kualitas lingkungan tempat mereka hidup. Tanpa pendekatan jangka panjang, spesies yang selama ini mampu bertahan di kondisi ekstrim dapat menghadapi tekanan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ibex merupakan contoh nyata bagaimana kehidupan dapat berkembang secara efektif di lingkungan yang memiliki batasan ekstrim. Melalui adaptasi fisik, perilaku sosial, dan strategi bertahan hidup, hewan ini mampu menempati wilayah yang hampir tidak dapat dihuni oleh sebagian besar spesies lain. Keberhasilan ibex bukan berasal dari satu keunggulan tunggal, melainkan dari kombinasi kemampuan yang saling mendukung. Keberadaan ibex memberikan gambaran jelas tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pegunungan bukan sekedar latar tempat, melainkan faktor utama yang membentuk setiap aspek kehidupan ibex. Dari cara bergerak, mencari makan, hingga berkembang biak, semua dipengaruhi oleh kondisi alam yang keras dan tidak memberi toleransi pada kesalahan. Dalam konteks ekosistem, ibex memiliki peran penting. Aktivitas makan mereka membantu mengontrol pertumbuhan vegetasi pegunungan. Selain itu, mereka menjadi bagian dari rantai makanan yang mendukung keseimbangan populasi predator alami. Hilangnya ibex dari suatu wilayah dapat memicu perubahan ekologi yang berdampak luas. Kisah ibex juga mencerminkan batas kemampuan adaptasi makhluk hidup. Selama ribuan tahun, mereka berhasil bertahan tanpa campur tangan manusia.
Namun perubahan lingkungan yang terlalu cepat dapat melampaui kapasitas penyesuaian alami. Ini menempatkan tanggung jawab baru pada manusia, bukan sebagai penguasa alam, melainkan sebagai pengelola yang memahami dampak tindakannya. Mempelajari ibex bukan hanya tentang mengenal satu spesies kambing liar, ini adalah tentang memahami proses evolusi, keseimbangan ekosistem, dan konsekuensi dari perubahan lingkungan. Hewan ini menunjukkan bahwa keberhasilan bertahan hidup membutuhkan efisiensi, ketahanan, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan batas yang ada. Dengan memahami ibex secara menyeluruh, kita memperoleh sudut pandang yang lebih luas tentang kehidupan di alam liar. Di balik medan berbatu dan lereng curam, terdapat sistem kehidupan yang teratur, saling terhubung, dan bergantung pada keseimbangan jangka panjang. Ibex menjadi pengingat bahwa ketahanan alam tidak bersifat tak terbatas, dan menjaga keseimbangannya adalah bagian dari tanggung jawab bersama.